Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, kawan konsumen dan pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan aku Syarif Rahman. Pada video kali ini mungkin agak sedikit agak sedikit tegang Bapak Ibu ya, atau mungkin agak sedikit berbahaya buat saya, tapi insya Allah saya niatkan untuk ibadah Bapak Ibu. Izinkan saya untuk menyampaikan surat ya, yang dari Kejaksaan Agung ya, Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Burhanuddin ya, tanggal 9 Maret yang ditujukan kepada seluruh kepala kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia dan atas berbagai macam sumber informasi. Surat ini tidak rahasia, Bapak Ibu. Surat ini tidak rahasia, jadi bisa disampaikan ke manapun, Bapak Ibu ya. Jadi izinkan saya hanya membacakan surat ini, Bapak Ibu, apa adanya. Setelah itu selebihnya terserah Anda, Bapak Ibu ya. Em, jadi ini adalah surat dari Kejaksaan Agung yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia, Bapak Ibu, tanggal 9 Maret, masih beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu ya, nomor B67A SUJR garing 03 garing 2022 tentang larangan intervensi dan atau campur tangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga, instansi pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, BUMD. Lengkap nih Bapak Ibu. Ya. Isinya apa Bapak Ibu? Isinya silahkan nanti Anda komen Bapak Ibu ya. Ini memang bukan peraturan perundang-undangan Bapak Ibu. Ini memang tidak ada efeknya mungkin dari sisi peraturan perundang-undangan. Tapi saya merasa terpanggil untuk mensosialisasikan dan mengajak kita semuanya untuk memviralkan surat ini Bapak Ibu. Walaupun ini nggak ada efeknya ya, nggak ada efeknya karena bukan peraturan perundang-undangan. Tapi ini di internal Kejaksaan Agung mestinya kan berefek ya Bapak Ibu, dan kita sebagai masyarakat, sebagai ASN ya, sebagai sesama ASN nih kita nih, sebagai pelaku pengadaan di sini ya, sebagai bagian dari ekosistem pengadaan, tentunya ya wajib tahu lah ya Bapak Ibu ya, atas maraknya lubang-lubang pengaduan masyarakat yang bahkan bisa sampai ke tingkat gugatan perdata di proses yang masih bahkan belum kontrak Bapak Ibu ya. Begitu banyak lubang-lubang pengaduan masyarakat di Indonesia sampai masuk angin. Hampir semua instansi ada bikin whistleblower system Bapak Ibu. Hampir semuanya instansi. Sehingga banyak sekali lubang yang orang begitu tidak suka langsung bisa memperkarakan Bapak Ibu. Ya, langsung bisa bahkan uh, bisa mengadukan ya, yang sebenarnya itu hanya pengaduan masyarakat biasa tapi dibungkus dengan kata-kata gugatan dan nilai rupiah seperti itu. Nah, ini jadinya gugatan ke kemana? Nah, seperti itu. Nah, ini banyak hal Bapak Ibu ya. Oleh karena itu saya begitu ada surat ini dan ternyata ini bukan dokumen rahasia, izinkan saya untuk membacakan, membagi untuk kita semuanya Bapak Ibu. Larangan intervensi ini. Berdasarkan hasil rapat kabinet terbatas pada tanggal 9 Maret, masih beberapa hari yang lalu loh ya, 2022, masih ditemukan adanya indikasi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia bahkan melibatkan oknum pejabat tinggi kejaksaan baik yang bertugas di pusat maupun di daerah yang melakukan perbuatan tercela berupa intervensi dan atau campur tangan mencari keuntungan dalam pengadaan barang jasa dan atau meminta proyek baik di kementerian, lembaga, instansi pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, BUMD. Saya tegaskan. Nah, ini ya. Saya membacakan surat ya Bapak Ibu ya. Ini tidak dalam rangka menuduh siapapun ya, membacakan surat loh ini. Surat ini sebagai peringatan terakhir kepada saudara untuk tidak melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud. Apabila masih ada oknum yang tidak mengindahkan surat peringatan ini, akan dilakukan tindakan tegas tanpa peringatan. Segera mengedarkan ke seluruh kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri yang berada di daerah hukum saudara. Segera meneruskan surat ini ke gubernur, bupati, wali kota dengan permintaan untuk diteruskan ke masing-masing jajarannya. Inilah yang menyebabkan saya memberanikan diri untuk menyampaikan surat ini Bapak Ibu, karena ini bukan surat rahasia. Ya, segera laporkan apabila saudara memiliki bukti yang cukup terkait adanya indikasi perbuatan sebagaimana dimaksud dengan mencantumkan identitas lengkap melalui ini ya, hotline WhatsApp 0813 8963
0003, 0813 8963 0003. Kerahasiaan data pelapor terjamin dan dilindungi. Agar hotline pelaporan tersebut di atas dipublikasikan kepada masyarakat. Ini klausul nomor 6 ini Bapak Ibu yang menjadi dasar juga saya memberanikan diri untuk menyampaikan ini, walaupun juga sebenarnya terus terang dalam hati kecil saya ada rasa takut Bapak Ibu. Tapi ya ini juga atas gugahan apa yang terjadi kepada kami para pelaku pengadaan yang seringkali terpanggil, terperiksa untuk hal-hal yang Bapak Ibu ya, bahkan belum kontrak pun ya, atau masih dalam proses kontrak pun ya, itu loh Bapak Ibu. Ya begitu mudahnya orang melaporkan sekarang Bapak Ibu. Ya. Dan ini saya tidak berbicara tentang oknum kejaksaan ya, karena saya tidak ada membicarakan. Saya hanya membacakan surat ini karena perintahnya di sini adalah agar hotline pelaporan tersebut di atas dipublikasikan kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya adalah di sini karena rapat terbatas di sini masih ditemukan adanya indikasi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia bahkan melibatkan oknum pejabat tinggi kejaksaan baik yang bertugas di pusat maupun di daerah yang melakukan perbuatan tercela berupa intervensi dan atau campur tangan mencari keuntungan dalam pengadaan barang jasa atau meminta proyek baik di kementerian, lembaga, instansi, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan BUMN BUMD. Maka intinya adalah Bapak Ibu segera laporkan apabila ada cukup bukti ke hotline 0813 8963 0001. Kerahasiaan data pelapor terjamin dan dilindungi. Walaupun entah layannya terjamin dilindungi kayak gimana, tapi intinya ini adalah surat Bapak Ibu ya dari Kejaksaan Agung Bapak Ibu dari Bapak Burhanuddin. Demikian Bapak Ibu sharing surat yang dapat kita sampaikan ya. Niat saya hanya ingin membangun ekosistem pengadaan barang jasa yang lebih konstruktif dan lebih mengarah kepada value for money. Bapak Ibu, lebih mengarah kepada kinerja hasil pengadaan barang jasa. Dengan waktu kita tidak disibukkan ke dalam hal-hal yang terkait dengan administrasi hukum seperti ini yang ujung-ujungnya bukan administrasi Bapak Ibu. Ujung-ujungnya adalah perdata dan pidana Bapak Ibu ya. Kecuali ini semua adalah ada terkait dengan tindak pidana korupsi, itu lain cerita. Semoga ini saya apresiasi Bapak Ibu ya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia sangat apresiasi dengan adanya surat ini yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi ya. Entah ini ada efeknya atau tidak, izinkan berikutnya saya sharing menegaskan kembali Bapak Ibu pasal 77 di Perpres Bapak Ibu. Pasal 77 di Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 Junto nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, pasal 77 Bapak Ibu. Izin pengaduan oleh masyarakat. Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel dan autentik. Ini Bapak Ibu. Yang sering kita jumpai adalah pengaduan hanya sifatnya tuduhan Bapak Ibu. Tidak disertai bukti faktual, kredibel dan autentik. Tahunya kita diperiksa aja gitu. Ya. Aparat penegak hukum meneruskan loh, perintahnya presiden ini loh Bapak Ibu, meneruskan pengaduan masyarakat ke APIP untuk ditindaklanjuti. APIP menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya. APIP baru melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Menteri Kepala Lembaga Daerah. Menteri Kepala Lembaga Daerah melaporkan kepada instansi berwenang dalam hal ada tipikornya, KKN-nya yang merugikan kerugian negara. Pasal 77 ayat 1 sampai 5 ini Bapak Ibu ya. Ini harus dibaca utuh dan saya benar-benar Bapak Ibu ya, memang banyak orang berkata pasal ini tidak ada giginya, tapi ya namanya saya juga berusaha Bapak Ibu ya, sebagai fungsional pengelola pengadaan ahli media di sini memiliki tugas melakukan pembinaan pengadaan barang jasa. Izinkan untuk membaca ini. Ya, semoga ini dibaca sama Bapak Presiden ini, Bapak Ibu ya. Ini ditandatangani oleh Bapak Presiden. Pasal 77, Bapak Ibu. Aparat penegak hukum meneruskan pengaduan ke APIP. Nah, ini oleh karena itu Bapak Ibu ya, saya sangat apresiasi apa yang bagaimanapun yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan surat ini. Semoga mohon saya mengajak semua untuk memviralkan surat ini Bapak Ibu. Karena ini perintahnya adalah
hotline ini dipublikasikan kepada masyarakat. Ini oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman wartawan. Mohon ini diberitakan Bapak Ibu ya, hotline ini Bapak Ibu terhadap ini ya, terhadap ini loh ya maksudnya ya. Ya, ini karena surat ini kita harus baca ini bahwa hotline ini terhadap ini Bapak Ibu. Oknum-oknum ya. Seperti itu Bapak Ibu, yuk kita menjaga integritas, kita bangun, kita niatkan pengadaan barang jasa untuk sebagai ibadah. Sukses buat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.